Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kita membahas dari nomor 1 sampai 5, di video kali ini kita akan membahas nomor 6 sampai dengan 10. Ya, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Baik, kita sekarang bahas yang soal nomor 6 ya. Sebuah proyektil ditembakkan ke udara dari puncak tebing setinggi 35 meter di atas sebuah lembah. Kecepatan awalnya adalah 50 meter per second, membentuk sudut 37 derajat dari horizontal. Jika gesekan udara dapat kita abaikan, proyektil akan mendarat sejauh berapa? Nah, di sini kita gambar dulu ya, tebingnya ya. Tebingnya 35 meter. 35 meter, gitu ya. Oke, anggapnya tebingnya seperti ini. Kemudian si peluru ya atau proyektil tadi dilemparkan atau ditembakkan. Oke, seperti ini ya. Kita anggap dia membentuk lintasan parabolik kan ya. Seperti ini. Katanya sudut yang terbentuknya berapa di soal? 37 derajat gitu ya. Ini anggaplah titik tertingginya ya. Oke, ini tingginya tadi 35 ya, tebingnya 35 meter. Nah, kita mau mencari waktu yang dibutuhkan ya untuk naik dulu ya. T untuk naik. Oke. Ini H. Kemudian kita mau nyari T untuk sampai H ya. Maka T sama dengan V0. T buat naik kan ya. Naik. V0 sin theta per G gitu ya. V0-nya berapa? V0-nya itu adalah mana tadi? 50 ya. Kecepatan awalnya berarti 50 dikali sin 37. Oke, dibagi dengan gravitasi. 10 ya. 10. Dicoretnya, seret, nolnya hilang, jadi 5 dikali 0,6. Berapa tuh? Di 3 detik. Jadi waktu buat sampai sini 3 detik nih. Oke, jadi buat sampai sini 3 detik. 3 detik. Kemudian waktu buat turun. Nah, berarti harus mencari dulu dong tinggi totalnya. Tinggi totalnya berarti harus tahu H ya. H-nya gimana caranya? H itu nilainya adalah V0 kuadrat sin kuadrat theta itu dibagi dengan 2 kali gravitasi. V0-nya berapa? V0-nya kan 50 ya, jadi 50 kuadrat kali sin kuadrat dari 37 dibagi dengan 2 kali 10. Berapa nih? 2500 ya. 2500 dikali sin 37 kan 0,6 ya. 0,6 itu kan 3 per 5 dikuadratin jadinya 9 per 25 ya. 9 per 25 bagi lagi sama 2 kali 10 atau 20 ya. Seret, hilang ya. Sehingga jadinya berapa? 250 bagi 2. 125 dikali 9 per 25. Oke. Ya, 250 bagi dengan 2 itu 125 ya. Oke. Jadi coretnya seret berapa nih? 5 ya, 5. 5 kali 9 45 meter. Jadi di sini adalah 45 meter nih, 45 meter ya sampai sini. Jadi totalnya berapa dong dari sini sampai tanah? 45 tambah 35, betul, yaitu 80 meter. Oke. Nah, dari sini bisa kita hitung dong untuk nilai H gitu ya, H max dengan gerak jatuh bebas ya, gerak jatuh bebas H sama dengan atau H max sama dengan setengah GT kuadrat. Oke, ini T-nya apa? T turun ya kan? Jadinya setengah kali 10 ya, dikali T turun dikuadratin. Ya, H max-nya tadi 80 ya. Oke, ini coret ya nolnya ya. Nah, kayak gini kan. 2 kali 8, 16. 16 adalah T turun dipangkatin 2. Jadi berapa T turunnya? Yaitu 4 detik. Sehingga kalau kita mau mencari waktu totalnya berapa? Waktu totalnya yaitu nilainya 7 detik ya. T totalnya adalah 7 detik. 4 tambah 3 atau 3 tambah 4 ya. 7 detik. Kita mau nyari apa? X. Ya, berarti dari sini sampai sini nih. X-nya berapa nih? X maksimumnya gitu ya. Maka yang namanya X max berarti ya V0 cosinus
theta dikali dengan T total ya. T total. Oke. V0-nya 50 dikali cosinus 37 dikali T totalnya yaitu tuh 7. 50 dikali cos 37 0,8 ya. 0,8 dikali dengan tuh 7 atau 8 kali 5. Berapa nih? 40 ya. 40 kali 7 berapa? 210 meter. Maaf 280 meter. Oke. Jawabannya yang A. Kita lanjut di soal yang ke-7 ya. Sebuah mobil melaju di tikungan datar yang kasar dengan jari-jari 30 meter. Jika besar kecepatan maksimumnya 15 meter per second, maka besar koefisien gesek. Nah, dicari mu-nya nih ya. Ingat, untuk persamaan ini bisa kita gunakan langsung yang namanya V adalah akar mu kali G kali R gitu ya. V-nya berapa nih? V-nya adalah 15. 15 sama dengan akar dari mu-nya lagi dicari kali gravitasinya 10 kali jari-jarinya 30 meter. Oke, 30 meter. Ya. Sehingga ini gimana nih? Buat ngilangin akar kiri kanan dikuadratin ya. Jadinya 15 kuadrat itu berapa sih? Ya, 225 ya. 225 sama dengan mu kali 300. Sehingga mu-nya adalah 225 dibagi 300 ya. Dibagi 25-an bisa nih ya. Bagi 25 9. Bagi 25 berapa nih? Bagi 25 4 12 ya, 12 atau 3/4 atau 0,75. Oke, itu jawaban nomor 7. Lanjut. Nah, di sini ada momen gaya ya. Pada batang yang masanya 2 kg dan panjangnya adalah 100 cm, bekerja 3 gaya masing-masing F1 2 meter, 2 Newton, F2 4 Newton, dan F3 5 Newton. Percepatan gravitasi bumi di tempat tersebut 10. Oke. Jarak BD 60 cm. Oke, kita buat dulu ya gambarnya dari jarak masing-masing. Sebentar, B ke D 60. B ke D 60. Oke. Ini 60 ya, 60 cm. Kemudian BC 20. Oke, BC 20. Berarti ini masing-masing 10-an ya. Kalau lihat di gambar ini seimbang kan. Ini adalah 10, ini juga 10 cm. Oke. Terus apa lagi nih? Berarti ini berapa nih? Ini 1 meter kan panjangnya, totalnya 100 cm. Berarti ini 40 cm ya. Ini 40 cm. Oke. Nah, sekarang kita mau nyari momen gaya di titik B ya, di sini ya. Oke. Dan katanya Z ini sebagai titik pusat ya. Pertanyaannya nilai torsi di titik B berapa? Oke ya. Ingat masanya nggak diabaikan, masanya ada nih 2 kg. Sehingga kalau kita tentukan apa aja yang ada nih. Jelas selain ada gaya-gaya tadi, itu ada si B kan. Nah, B itu arahnya kemana? Arahnya ke bawah ya atau menuju pusat bumi. Oke, kita gunakan B sebagai poros. Oke, B-nya poros ya. Jadi sigma torsi di B sama dengan kalau F1 bekerja dia menyebabkan batang bergerak searah jarum jam ya. Misalkan searah itu negatif ya. Searah negatif berarti min F1 dikali dengan jaraknya ke B nih. Karena udah tegak lurus jadi nggak usah pakai sudut-sudutan, yang nggak usah pakai sintinan ya. Maaf. Jadi F1 dikali dengan 40 cm diubah ke meter ya. Oke. Dikali dengan 0,4. Oke ya. Terus apa lagi? Ada W nih ya. Kalau W bekerja akan menyebabkan batang juga bergerak searah jarum jam ya. Jadi min W gitu kan ya. Dikali jaraknya 10 cm ke B. Jadi 0,1. Oke ya. Lanjut lagi. Si C. Nah ini dia akan menyebabkan batang bergerak berlawanan jarum jam ya. Jadi plus ya. Plus F2 kan ya. F2 jaraknya dari C ke B berapa nih? 20 cm. 20 cm atau 0,2. Ada sudutnya. Berarti pakai sin kan ya? Sin 30 derajat. Kemudian, oke, paham ya?
dia menyebabkan batang berlawanan jarum jam kan bergeraknya. Kemudian si F3 dia akan menyebabkan searah jarum jam juga ya. Jadinya min F3 dikali jaraknya ke B berapa nih? 60 cm atau 0,6. Karena sudah tegak lurus jadi nggak usah pakai sin kan ya, karena sin 90 itu 1. Kita masukkan yang angkanya ya, F1 itu berapa? F1-nya 2 Newton. Berarti min 2 dikali 0,4 dikurang W-nya itu massa kali gravitasi, massanya 2. Berarti kali gravitasi 10. 2 kali 10, 20 dikali 0,1 ditambah dengan F2. F2-nya berapa? 4 dikali 0,2 dikali sin 30 setengah ya. Dikurang F3. F3-nya berapa sih? F3-nya 5. Oke ya, 5. Oke. Dikali dengan 0,6 ya. Kita hitung ya. Min 2 kali 0,4 min 0,8 dikurang 20 kali 0,1 2 itu ya, ditambah dengan ini kan habis ya. Oke, jadinya 1 kan, 1 kali 0,2 plus 0,2 dikurang berapa? 5 kali 0,6 3. Oke, min 0,8 min 2 min 2,8 ditambah 0,2 dikurang 3 berapa jadinya nih? Min 2,8 ditambah 0,2 ya jadinya min 2,6 ya dikurang 3 berartinya berapa? Min 5,6 Newton meter gitu ya. Oke, nanti kalian bisa dicek ya, siapa tahu saya perhitungan yang salah. Garis besarnya untuk penyelesaian seperti itu. Oke, kita lanjut di soal nomor 9. Nah, di sini ada titik berat nih. Ini ada dua benda ya, ada dua bidang datar yaitu persegi panjang dan segitiga. Sebuah bidang homogen A berupa persegi panjang terpotong oleh bidang segitiga B. Seperti pada gambar di samping, letak titik berat bidang tersebut bila dihitung dari titik 0 atau titik pusat ya. Berapa? Oke, kalau sumbu X-nya pasti sama ya. Di titik 4 semua ya. Enggak. Oke, kita lihat sini. Titik beratnya atau kita buat dua bidang dulu ya. Dua bidang terlebih dahulu kita buat terpisah. Oke, saya buat dulu X dan Y-nya. Mohon maaf nih. Oke, ini deh. Yang pertama saya buat si persegi panjangnya dulu ya. Kurang lebih seperti ini. Ini 8, ini berapa? 12. Berarti titik beratnya di sini ya, tengah-tengah. Ini koordinatnya berarti berapa? 4, X-nya, Y-nya itu 6. Jadi X1-nya adalah 4, Y1-nya adalah 6. Luasnya berapa? Kalau persegi panjang berarti kan panjang kali lebar ya. Berarti berapa tuh? 8 kali 12 ya, atau 12 kali 8. 12 dikali 8, panjang kali lebar. Berapa? 2 kali 8, 16, 96 ya. 96. Apa nih satuannya? Sentimeter persegi ya. Kemudian bangun kedua. Oke. Bangun kedua apa? Bangun kedua itu adalah segitiga. Gitu ya, segitiga. Jadi saya buat seperti ini segitiganya. Di sini ketinggiannya 3 ya. Oke, ini 8 ya. Oke, berarti titik berat itu kan sepertiga tinggi ya di sini ya. Ini adalah titik beratnya nih, sepertiga tinggi. Jadi ini 1 kan, sepertiganya 3. Dan ini berapa? 4. Jadi X2-nya adalah 4. Y2-nya adalah 1. Sepertiganya 3 kan, sepertiganya tinggi. Yaitu 1. Oke, dan luasnya berapa untuk bangun yang kedua? Si segitiga, setengah alas kali tinggi. Oh, berarti setengah kali alasnya 8 kali tingginya 3. 4 kali 3, 12 cm persegi. Ya, kalau X-nya udah sama nih, sama-sama 4, berarti nggak usah kita cari lagi ya. Sekarang Y-nya aja yang kita cari. Y0 berarti sama dengan Y1 dikali A1 gitu ya. Karena saling menyelisih berarti dikurang ya. Min Y2 dikali A2 gitu. Dibagi dengan A1 kurang A2. Oke ya. Y1-nya berapa? Y1-nya itu 6 gitu ya. 6 dikali A1-nya 96 dikurang dengan Y2. Y2-nya itu 1 dikali A2-nya berapa? A2-nya 12. Oke. Dibagi dengan A1 itu 96 dikurang
12 ya, bener ya? Setengah sekali tinggi, setengah kali 8, 4. Ya, 4 kali 3, 12. Oke. Ya, ya sebentar ya. Oke. Kita lanjutkan. 6 kali 96 berapa sih? 576 ya. 576 dikurang 1 kali 12, 12 ya. Dibagi dengan 96 kurang 12, 84. Berapa jadinya nih? 564 ya. 564 ya. Betul? Dibagi dengan 84. Masih bisa dikecilin? Bisa. Kita lanjut lagi. 564. Berapa nih? Dibagi 12-an ya. Dibagi 12-an. Ini 47 ya. Dibagi 12. Ini berapa? 7 ya. 47 per 7 ya. Nanti bisa dibuat dalam pecahan campuran. Oke, kita lanjut lagi di soal yang ke-10 ya. Oke, di sini. Dua buah balok identik dimasukkan ke dalam bejana yang berisi zat cair A dan zat cair B seperti gambar. Jika pada zat cair A, tinggi balok yang muncul di atas permukaan adalah 0,75 bagian. Nah, berarti yang tenggelam berapa nih? Yang tenggelam berarti 0,25 ya. Jadi di sini yang tercelup, volume tercelup VTCA ya, adalah 0,25 ya, karena yang muncul 0,75 kan. Maka perbandingan massa jenis zat cair A dan B, ya, oke, gampang dong ya. Yang namanya gaya Archimedes adalah massa jenis zat cair kan ya, rho fluida dikali gravitasi dikali volume benda yang tercelup. Berarti di sini antara massa jenis dengan volume benda yang tercelup berbanding terbalik ya. Jadi rho A per rho B gitu ya, sama dengan V tercelup di B gitu kan ya. VTC untuk B dibagi dengan VTC untuk yang A gitu ya. Berarti VTCB kan semuanya ya tercelup berarti 1 ya per 0,25 atau 1/4 ya. Jadinya berapa tuh? Dibalik ya, jadinya 4 per 1 atau 4 banding 1. Oke, itu untuk soal nomor 6 sampai dengan 10. Kita lanjut di video berikutnya.